Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, Tabe Guru Ustadz Maulana, Bunda Tuti, dan seluruh jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma berbicara sah tidaknya talak, maka tetap jatuh talaknya karena memang hak menalak itu ada pada tangan suaminya. Mau sekekeh apapun istrinya, saya nggak mau, saya masih mau sama kamu, saya nggak mau, saya mikirin anak-anak, tetap saja hak talak itu tetap diberikan kepada seorang suami. Maka meskipun sang istri bersikeras sampai akhirnya diusir, sampai akhirnya dibawa pulang ke rumah orang tuanya, maka talaknya tetap jatuh karena sang suamilah yang punya hak menikahi, sang suamilah yang punya hak menalak, sang suamilah yang punya hak untuk rujuk. Semuanya di tangan suami, semuanya di lisan suami. Cuman kita bicara pernikahan bukan bicara tentang sah enggaknya saja, tapi kita berbicara tentang mitsaqan ghalidha, ikatan janji yang sangat erat yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dipertanggungjawabkan. Oh, sah enggak talaknya? Sah. Tapi atas dasar apa kau menalak dia? Suamimu sudah solehah, maka semuanya akan dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa engkau mau mempertahankan wahai wanita? Karena saya, ya Allah, saya cuma ingin beribadah, saya cuma pengen jadi istri, mungkin saya banyak kurangnya, saya masih terus belajar, saya ingin merawat anak-anak saya sampai besar. Lalu sang istri ini juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada akhirnya di dunia dia berpisah dengan suaminya. Maka bicara rumah tangga bukan hanya bicara tentang sah nikahnya, bukan hanya berbicara tentang sah talaknya, bukan hanya berbicara tentang sah rujuknya, tapi juga berbicara tentang kebaikan yang banyak di dalamnya. Seorang suami dia memaksa untuk menceraikan istrinya, jatuh talaknya, jatuh, tapi itu adalah ikatan yang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah sabdanya, kafa bil mar'i ithma ayyadhi'a man ya'ul. Cukuplah dianggap seorang itu sebagai seorang pendosa jikalau dia menelantarkan apa yang menjadi tanggungannya. Menelantarkannya saja itu sudah berdosa di sisi Allah, apalagi menceraikannya tanpa alasan. Apalagi seorang istri yang mau mempertahankan tapi suaminya menceraikannya. Tentu saja jikalau istrinya baik-baik saja. Beda cerita kalau memang istrinya ada masalah, ada kesalahan yang besar, ada dosa besar yang dia lakukan, sang suami sudah tidak tahan lagi, lalu istrinya, saya mau mempertahankan. Loh, kamu sudah selingkuh. Loh, saya mau mempertahankan demi anak-anak. Loh, kamu judi. Saya mau mempertahankan demi anak-anak. Loh, kamu menyekutukan Allah, kamu keluar dari Islam. Saya mau mempertahankan, saya masih cinta sama kamu, Mas. Loh, kamu pendosa besar. Lalu sang suami sudah tidak mau lagi, maka tetap hak perceraian jatuh pada suaminya. Selama-lamanya suami dari lisannya. Maka subhanallah, yang kita lihat dalam pernikahan bukan hanya sah tidaknya, tapi yang kita lihat adalah ibadahnya. Nabi SAW sungguh sangat mengingatkan kepada umatnya, as-salah, as-salah, as-salah. Perhatikan salatmu, perhatikan salatmu, perhatikan salatmu. Wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan orang-orang yang kau tanggung. Siapa yang ditanggung oleh suami? Seorang istri. Kan ada 3 yang wajib dinafkahi. Ada yang sebab nafkah karena pernikahan, ada yang sebab nafkah karena kerabat. Siapa itu? Anak, orang tua. Kalau dalam mazhab yang lainnya lebih luas lagi, saudara, bahkan ponakan, itu masuk semuanya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, anak, furu', dan juga usul ke atas bapak. Karena apa? Anta wa malu kali abika. Lalu ada yang sebab kepemilikan. Ada orang memberi nafkah wajib kepada yang dimilikinya. Kalau zaman dahulu budaknya. Kalau zaman sekarang ada orang miara kucing, wajib dia kasih makan kucingnya itu. Ada orang miara burung, wajib dia kasih makan burungnya itu. Ada orang miara apa Ustaz, dia rumahnya ayam ya. Ayam Ustaz wajib Maulana, ayam banyak. Kalau dia menelantarkannya maka berdosa dia. Ya, dia nggak pernah kasih Ayam makan. saya sudah 9. 9 ayam. Tapi nggak pernah dikasih makan. Kenapa? Kasih makan lah. Ayamnya cari makan sendiri. Kasih makan. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam.